mengecewakan lagi kalau hari ini Rido terlambat lagi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Dok, terima kasih udah datang ke ruang guru hari ini. Tadi saya dapat info dari Bu Lila, katanya kamu terlambat lagi ya pagi ini tadi ke sekolahnya. Nah ternyata pas dicek itu sudah ketiganya hari ini dalam 1 bulan terakhir ini. Nah itu kenapa sih Dok bisa terlambat? Sebenarnya saya Pak kayak tidurnya kemalaman, jadi bangun saya kesiangan terus Pak. Oh, jadi karena ketiduran. Nah biasanya kalau ketiduran kenapa sih bisa terus kebablasan ketiduran gitu? Ya itu deh Pak, biasa kan kalau anak muda Pak. Oh ya sebenarnya terlambat hal yang biasa, namun memang terkait kedisiplinan tidak boleh. Sebenarnya semua orang mungkin pernah ngelakuin, saya pun dulu pernah terlambat mungkin, tapi bagaimana kita tidak melakukan hal yang negatif terus seperti itu Dok. Gak apa-apa, ceritain aja ke Bapak kenapa bisa ketiduran gitu. Nah, sebenarnya gitu sih Pak, kalau ya kan anak muda saya main game ya, jadi saya main game tuh selalu larut malam, terus pas main game malam itu saya jadi lupa waktu sampai akhirnya pola tidur saya tuh jamnya jadi kurang, jadi pas paginya kesiangan, terus jadi saya kesiangan terus Pak kalau masuk sekolah, jadinya sampai kena di guru piket 3 kali itu karena saya selalu main game sampai malam, jadi saya lupa waktu Pak. Oh gitu, karena main game ya Dok? Iya Pak. Nah, kamu masih ingat gak sih kesepakatan kelas atau peraturan di SMA 78 ini Dok? Masih kok Pak, saya masih ingat. Apa aja tuh Dok? Yang pertama kan kalau kita datang ke sekolah kita harus pakai seragam lengkap, terus kemudian rambut saya harus rapi, dan yang ketiga tuh saya harus tepat waktu Pak. Nah itu kamu tahu tuh ya kan, poin ketiga yang kehadiran tepat waktu, jangan sampai lebih dari 6.30. Nah solusinya apa sih Dok ketika kamu nggak boleh telat lagi nih, karena kamu kan kemarin katanya main game terus malam-malam. Solusinya apa sih dari kamu Dok? Mungkin saya bakal kurangin porsi main game saya Pak, dan lebih banyak belajar, dan juga saya tahu batasan waktu biar tidur saya itu terjaga sampai pas paginya saya nggak kesiangan Pak, biar masuk sekolahnya juga nggak kesiangan, jadi nggak melanggar aturan Pak. Oke, jadi tahu ya membagi waktu yang pertama, yang kedua adalah tahu prioritas yang mana antara sekolah sama game. Lalu datangnya jangan telat. Kamu tahu kondisi perjalanan mungkin jauh dari rumah ya Dok, seperti itu. Nah, kamu kedepannya pengen jadi seperti apa sih Dok? Saya sih kalau jadi seorang murid ya pastinya saya mau dapat nilai yang bagus, terus juga saya bisa membangun orang tua saya biar orang tua saya nggak kecewa udah masuk sekolahin saya dari kecil sampai besar, biar orang tua saya nggak kecewa karena cuma main game yang bikin saya telat, terus melanggar aturan, terus nilai saya dikurangin, terus saya nggak bisa masuk perguruan tinggi yang bagus cuma karena terlambat Pak. Saya kedepannya mau jadi orang yang lebih baik dan juga orang yang tepat waktu gitu sih Pak. Oke, berarti kamu pengen jadi orang yang lebih baik daripada hari ini terkait dengan kedisiplinan. Nah, terkait dengan tahu yang mana prioritas, mana yang harus dilakuin, mana yang enggak. Kamu juga punya tujuan tuh mau masuk PTN dan membahagiakan orang tua, yang membanggakan orang tua. Nah, kita ngobrol ini kesepakatan kamu atau komitmen kamu saya pegang. Mudah-mudahan kamu nggak ngulangin lagi dan kedepannya Rido bisa jadi lebih baik daripada hari-hari ini. Iya sih Pak, makasih atas teguran dan juga saran Bapak karena saya udah terlambat, terus mudah-mudahan ada saran-saran Bapak tadi, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang lebih baik ke depannya dan juga saya lebih disiplin dan juga saya nggak pernah terlambat lagi. Amin. Jadi saya makasih banyak sama Bapak karena udah kasih saran saya dengan baik-baik walaupun saya udah telat 3 kali, because Bapak masih mau mengayomi saya sebagai murid di sekolah ini. Jadi terima kasih banyak Bapak atas saran dan peringatan kepada saya. Oke, kamu silakan kembali ke kelas. Hati-hati, semangat lagi belajarnya. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar hari ini Dok? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Tahu nggak kenapa Bapak suruh datang ke ruang guru hari ini Dok? Saya kurang tahu Pak. Oh, nggak tahu ya. Iya, Bapak dapat laporan dari Patri, wakil kesiswaan, karena kamu katanya rambutnya udah nggak rapi atau udah gondrong, terus juga baju nggak pakai dasi, nggak rapi. Kenapa sih Dok? Masih gondrong, masih nggak rapi Dok? Kalau masalah rambut, saya gitu Pak, ya namanya anak muda kan, maunya styling gitu rambutnya biar keren, biar
biar ya kalau misalkan kaki cewek kan nggak minder ya, jadi lebih ini juga look kita. Terus kalau sama dasi sih sebenarnya jadi saya hilang Pak, sama kalau di rumah ada sih dasi tapi bukan dari dasi Semanjupan, saya takutnya nggak dibolehin bawa atau dibolehin pakai gitu Pak. Tapi kalau saya lihat kalau Rido lebih rapi kayaknya lebih cakep, kalau pakai dasi lebih rapi kayaknya fresh gitu kan. Ada alasan lain gak sih? Apa kamu nggak punya uang atau seperti apa di rumah? Ya sih itu juga kan karena dasi saya hilang, jadi saya masih kurang beli dasi juga sih Pak. Kan saya juga dasi yang ada di rumah itu dasi bekas dari kakak saya, jadi bukannya SMA 78 dasinya, jadi takutnya saya nggak dibolehin pakai ke 78 kan. Saya juga masih belum punya dana buat beli dasi yang baru Pak, kurang dari juga sih Pak. Ya kalau saya bilang berbuat salah atau tidak menaati peraturan hal yang manusiawi, tapi balik lagi kita harus taat sama apa yang ada, peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Saya juga mungkin dulu waktu kecil atau SMA juga pernah salah, cuma bagaimana kita memperbaiki diri jangan sampai kesalahan kita terulang kembali. Kamu masih ingat gak sih kesepakatan kelas kita? Kalau kesepakatan dulu sih saya masih ingat Pak, ya kita harus pakai seragam lengkap, terus kan saya ngelanggar ya hitungannya karena saya pakai dasi, terus sama rambut juga, rambut saya lewat dari batas alis sama juga udah nyentuh kuping, jadi saya juga sebenarnya merasa salah Pak, sama kita harus tepat waktu juga sih Pak. Pertama udah tahu berarti Rido kalau kesepakatannya dulu yang kita bikin bareng-bareng di kelas, rambut harus rapi, kalau belajar pakai dasi ya kan, biar kalau Rido fresh bisa moodnya juga bagus ya kan. Lalu kalau Ridonya fresh pikiran cerah mungkin ya seperti itu. Lalu Rido pengen jadi orang seperti apa sih ke depannya gitu? Ya mudah-mudahan saya kedepannya masih bisa jadi orang yang lebih disiplin dan juga lebih tertib atas aturan sekolah ya Pak, karena ya mudah-mudahan juga saya bisa beli dasi lah secepatnya, karena ini juga kan aturan sekolah. Terus potong rambut yang rapi biar kelihatan enak juga kan dilihat sama guru. Terus kalau Rido udah tahu apa namanya peraturannya, keyakinan kelas kita seperti apa, terus udah tahu apanya jadi orang yang nggak enak karena nggak fresh atau nggak rapi seperti itu kan. Solusi dari Rido apa sih Dok? Kalau saya sih sebenarnya lebih gimana ya, mencontoh ya orang tua saya kan sebenarnya udah nasihatin saya, emang saya aja yang kadang bandel, apalagi kalau masalah rambut kadang saya kalau misalkan disuruh guru suruh potong, terus suruh orang tua juga suruh potong, saya entar-entaran. Saya mau introspeksi diri saya sendiri sih Pak, biar bisa lebih menghormati orang yang lebih tua lah. Jadi saya nggak nyepelein lah, kayak misalkan cuma rambut doang, atau apalagi dasi juga kan ya sebenarnya juga kalau misalkan dasi kayak hitungannya saya juga bingung sih Pak, kalau misalkan emang kan tadi kurang dana juga kan, terus iya mungkin saya harus bisa nabung lah, solusinya saya harus bisa nabung. Jadi uang jajan dari orang tua saya bisa saya tabung dulu sedikit demi sedikit biar bisa beli dasi, terus saya bisa patuhin tata tertib sekolah, jadi saya harus bisa pakai dasi. Sama ya mungkin kedepannya saya bisa lebih teratur aja sih Pak hidupnya, jadi lebih rapi lah, jadi nggak kelihatan kayak berandal di depan mata orang-orang. Jadi saya bisa lebih kelihatan rapi, dan juga orang-orang menganggap saya dari citra penampilan saya juga lebih baik gitu Pak dibandingkan sebelumnya. Oke, Rido udah bagus ya solusi dari kamu, dari rambut kamu mementingkan kepentingan orang tua kamu, bahagia orang tua kamu tadi kan, dengerin omongannya dari dia, lalu tidak menyepelekan kata-kata dari orang tua ataupun dari guru di sekolah. Lalu untuk dasi kamu walaupun kekurangan dana tapi kamu harus bisa nabung ya kan, dari kamu sendiri ya solusinya ya. Terus kamu harus memanage keuangan kamu, mungkin kalau orang tuanya mungkin menengah ke bawah ataupun kurang mampu untuk beri peralatan, nanti tinggal bilang ke sekolah, nanti mungkin sekolah ada bekas kakak-kakak kelasnya yang bisa dipakai sama Rido kalau Rido belum mampu. Tapi kalau Rido mau effort, mau usaha, bagus sekali pakai nabung, itu juga bisa menjadi
karakter kamu nanti ke depannya, bisa memanage waktu, ya kan, seperti itu. Oke, cukup bagus solusi dari kamu, tapi yang penting harus dipraktekin, harus dikomitin gitu kan. Jangan cuma kamu ngomong doang sama saya sekarang, yang penting harus dilakuin besok. Oke. Berarti besok harus Terapi. rambut, Terapi. dasi. Sudah ada. Oke, good. Oke. Sekarang kamu boleh saya pegang ya kata-katanya ya. Oke. Jangan sampai terulang kembali. Kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya, Pak. Ya. Hati-hati dong. Semangat Iya, belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Marezi dari kelas 11F. Di sini saya akan mengutarakan perasaan saya setelah saya dengan Pak Bari melakukan restitusi kepada saya dengan apa-apa yang dilanggar oleh saya, peraturan-peraturan sekolah yang dilanggar oleh saya. Jadi menurut saya restitusi dari Pak Bari itu sendiri sangatlah bermanfaat dan juga sangatlah terbuka kepada seorang siswa, dan juga saya merasakan lebih nyaman dan juga lebih istilahnya seperti teman lah berbicara kepada Pak Bari. Saya tidak merasa bersalah, saya tidak merasa mendapatkan hukuman, akan tetapi saya lebih menyadari saya itu berbuat salah, dan juga Pak Bari juga berbicara dengan santai dan juga halus seperti teman sebaya saya. Jadi saya lebih santai, dan juga karena saya merasa bersalah atas diri saya sendiri, bukan karena paksaan ataupun bagaimana, jadi saya juga bisa berpikir jernih dan juga mencari solusi untuk kedepannya agar saya lebih baik. Jadi menurut saya pola ataupun restitusi dari Pak Bari itu sendiri sangatlah baik dan juga bijak terhadap murid-murid di sekolah SMA 78 Jakarta. Dan saya harap mudah-mudahan proses restitusi ini bisa diterapkan oleh para guru-guru di seluruh Indonesia, dan juga mereka sebagai guru bisa mendampingi murid-muridnya dengan cara yang tidak seperti hukuman tadi ataupun konsekuensi ataupun rasa bersalah yang akan dialami oleh para murid-murid, sehingga murid-murid nantinya akan lebih enjoy dan juga mereka akan lebih stabil ataupun mereka akan lebih berpikir jernih dalam melaksanakan tugasnya sebagai murid. Jadi mereka lebih santai terhadap guru, tapi mereka tetap menghormati karena guru tersebut bisa mengayomi murid-murid secara baik dan juga secara santai, lebih ke arah teman. Tapi mereka juga bisa belajar bahwa menghormati guru sebagai orang tua di sekolah itu juga akan lebih baik ke depannya. Jadi intinya restitusi yang dilakukan oleh Pak Bari kepada saya membuat saya lebih baik dan juga lebih bijak ke depannya, untuk saya bisa mengintrospeksi diri saya atas kesalahan yang saya perbuat tanpa saya merasa bersalah, dan juga saya bisa mendapatkan solusi-solusi yang nantinya saya akan bisa lakukan agar diri saya lebih baik ke depannya. Jadi intinya restitusi dari Pak Bari itu sangatlah baik dan juga bijak kepada murid-murid yang ada di SMA 78 Jakarta. Terima kasih.